Di awal film kita akan melihat nih, ada Po yang sedang sparring sama Monkey. Tetapi sayangnya Tigris terlihat sedang tidak sehat dan mengacaukan latihan mereka. Shifu mengajarkan kepada murid-muridnya nih, kalau mau menyerang musuh gunakanlah taktik yang tidak terduga. Setelah Po sama Monkey sparring, kemudian Tigris disuruh sparring sama Crane nih, tetapi dia justru tambah sakit. Dan Panda menduga sepertinya Tigris kena demam. Di situ Master Shifu pun memeriksa kondisinya Tigris dan dia mendiagnosa kalau Tigris terjangkit virus River Fever. Panda berpikir kalau itu penyakit yang biasa, tetapi Crane mengatakan kalau penyakit itu bisa berbahaya nih kalau menyerang orang dewasa dan hanya bisa diobati dengan teh dari daun anggrek matahari dan itu sangatlah langka. Master Shifu juga menjelaskan kalau anggrek matahari itu sangat hebat khasiatnya, tetapi untuk mendapatkannya juga sangat berbahaya. Dan memang dulu tanaman itu tumbuh di sekitar sini, tetapi sekarang tanaman itu hanyalah tumbuh di Valley of Scorpion. Tigris awalnya menolak karena dia tidak mau membahayakan teman-temannya, tetapi Crane mengatakan kalau Tigris tidak segera diobati maka dia tidak akan bisa kungfu lagi dan kemudian Tigris akan mati. Master Shifu juga mengatakan hanya beberapa yang bisa selamat dari Valley of Scorpion itu, dan yang selamat itu berubah akan menjadi zombie. Pikiran mereka akan dicuci oleh kekuatan dari sengatannya Scorpion. Master Shifu bercerita dahulu Scorpion dikenal sebagai tabib yang handal di bidang pengobatan herbal. Tanaman-tanaman di wilayah lembah kedamaian sangatlah cocok untuk eksperimennya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ramuan hipnotis dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Disitulah dirinya berubah menjadi jahat. Dia menggunakan kekuatan barunya itu untuk mengontrol orang lain. Dia juga menyerang warga desa sekitar dan mengubahnya menjadi pasukannya. Dan Oogway memiliki dua hal yang tidak dia punyai, yaitu kesetiaan warga desa dan juga cangkang. Dia tidak bisa menyerang Oogway karena Oogway memiliki tempurung sebagai tempat berlindungnya. Oogway pun akhirnya mengasingkan Scorpion, tetapi Scorpion mencuri anggrek matahari terakhir yang tumbuh di sini. Dan dia bersumpah nih akan membalaskan dendam kepada siapapun dari Valley of Peace. Itulah kenapa Po dan juga Monkey harus berhati-hati. Tetapi sayangnya Po dan juga Monkey tidak menyimak Shifu sampai selesai. Mereka justru meninggalkan Shifu dan pergi melanjutkan perjalanan mereka mencari bunga anggrek itu. Sampai akhirnya mereka pun sampai nih di perbatasan antara Valley of Peace dengan Valley of Scorpion. Sementara di tempat yang lain Scorpion sudah mengetahui kedatangan mereka dan sedang mengawasi mereka. Tampaknya dia sangat senang nih kedatangan tamu dari Valley of Peace. Scorpion pun mendengar tujuan mereka datang ke sana dan dia sedang menyediakan tempat yang cocok nih untuk pajangan kepalanya Po. Karena Monkey terlalu cepat, dia pun ditarik ke bawah sama Scorpion nih dan terjebak di sana. Sayangnya Monkey lengah dan dia pun terkena sengatannya Scorpion. Di situ Scorpion sangat senang nih nanti menyaksikan Monkey bertarung melawan Po, dan Monkey pun dicuci otaknya untuk membunuh Po. Sementara Po masih belum tahu nih apa yang terjadi karena dia terlalu lambat sehingga dia kehilangan jejaknya Monkey. Dari atas ada Monkey yang sedang mengawasi Po dan ingin menyerangnya. Sementara itu di sisi yang lain Tigris ditempatkan di satu tempat bersama dengan anak-anak pengidap River Fever juga. Di sisi yang lain ada Monkey yang melempar batu ke Po, dan di situ Po masih berpikir nih kalau niatnya Monkey itu untuk mengajaknya. Sampai akhirnya mereka sampai di sarangnya Scorpion nih, sementara semua usahanya Monkey untuk membuat Po gagal terus. Di sisi yang lain ada Tuan Pink nih yang sedang menghibur anak-anak dan juga Tigris sembari membagikan kupon diskon makan di toko mie-nya. Sementara di sisi yang lain ada Po yang sedang berusaha membuka pintu sarangnya dan Scorpion berniat turun tangan langsung nih untuk melawan Po karena usaha Monkey tidak membuahkan hasil. Di situ Monkey pun mendapatkan sepasang pedang dari Scorpion dan dia gunakan untuk menyerang Po.
sampai akhirnya Po menyadari nih kalau temannya itu sudah dibawa pengaruhnya Scorpion dan Po akhirnya kabur dari Monkey. Monkey, you gotta snap out of it. Po pun hampir terjatuh dan dia berusaha menyadarkan Monkey nih karena posisinya juga sudah terdesak, dan Po berusaha mengingatkan Monkey kalau mereka adalah sahabat dan harus saling menolong. Destroy Po. No, especially if you stop trying to kill me. Sementara itu di sisi yang lain kondisinya Tigris sudah semakin lemah, dia hanya terbaring lemas di ranjangnya. I'll never do Kung Fu. Kemudian Monkey pun membawa Po ke dalam sarangnya Scorpion dan menyerahkannya ke Scorpion, sementara Scorpion sendiri sangat senang nih akhirnya bisa mendapatkan Po untuk koleksi pajangannya. Namun ternyata itu merupakan bagian dari rencana mereka berdua nih. Monkey berhasil lepas dari hipnotisnya Scorpion karena dia mengingat persahabatannya dengan Po, dan mereka mengancam Scorpion untuk segera menyerahkan bunga anggreknya. Scorpion pun langsung menyerang berdua. It's on me. Panda pun akhirnya menggunakan trik yang diajarkan sama Shifu nih untuk melawan Scorpion. Sementara Scorpion sendiri tersangkut di sana dan mereka berdua berhasil mendapatkan bunga anggreknya. Sesampainya di sana mereka langsung memberikan bunganya ke Tigris dan Tigris pun akhirnya sembuh. Di episode kali ini kita akan melihat ada Mantis nih yang nampak murung dan tidak mau makan karena sedang merasa patah hati. Seekor ulat bulu yang cantik yang dia cintai berubah menjadi kupu-kupu dan Mantis pun tidak tahu di mana wanita tersebut. Po akhirnya menghibur temannya itu dan tidak sengaja dia menempelkan dumpling yang lengket ke Mantis. Dan karena susah dilepas, akhirnya Tigris membantu dan justru menghancurkan beberapa barang di sana. Shifu datang nih dan menyuruh mereka untuk latihan segera. Excellent. Now, Di situ Shifu kesal karena Po makan di aula latihan, sementara teman-teman yang lain sedang latihan. Yang pada akhirnya dia menghukum Po untuk membersihkan seluruh aula latihan sampai sore. Shifu pun pergi nih dan di sana dia pun justru tersangkut karena ulahnya sendiri. Seluruh aula latihan pun hancur. Po melihat ada gambar Shifu sama Tauti. Dia berpikir kalau mereka berdua lah yang membangun aula latihan ini. Makanya dia berencana untuk menyusul Tauti untuk membantunya merapikan kembali aula latihan. Po pun akhirnya datang ke tempatnya Tauti nih, tapi tidak disangka di sana justru banyak jebakan. Tauti berpikir kalau Po itu penjahat, jadi dia mengancam Po nih, dan Po langsung mengatakan tujuannya datang ke sana. Dia bilang kalau Shifu butuh bantuannya Tauti. Tauti sempat meragukan tujuannya Po karena dia sepertinya sudah kenal lama sama Shifu nih. Dia merasa aneh kalau Shifu yang mencarinya. Po bilang kalau Shifu butuh dia untuk merapikan kembali aula latihannya karena aula latihannya hancur, dan Tauti pun menerima permintaan tersebut nih karena dia berpikir permintaan itu dari teman lamanya Shifu. Tauti pun menyuruh Po untuk berdiri di tanda X, dan disitulah Po pingsan nih terkena panah. Di situ Tauti sepertinya punya niat yang jahat. Dia bercerita kalau dulu dia sama Shifu itu tinggal bersama di istana Giok. Mereka ini satu perguruan. Hanya saja dia tidak bisa melangkai Shifu. Shifu selalu lebih baik dari dia. Dan dia pun sama Shifu bekerja sama membangun aula latihan karena mungkin dengan membangun aula latihan itu akan meningkatkan performa latihan mereka. Yang sayangnya aula latihan itu justru membuat Shifu semakin kuat, sementara dirinya masih saja tertinggal jauh nih dari Shifu. Untuk menutupi kekurangannya, dia pun memanfaatkan kelebihannya dan menciptakan robot hanya untuk mendapatkan pujian dari Oogway dan juga Shifu. Tetapi sayangnya robot ciptaannya justru menodai kemurnian kungfu. Dia juga mengatakan ke anaknya kalau kungfu itu tidak berguna dan lebih hebat mesin daripada kungfu. Dia akan memanfaatkan situasi itu untuk menunjukkan kepada warga nih betapa hebatnya kekuatan mesin dan bisa mengalahkan kungfu, sehingga dia berharap para warga beralih menggunakan mesin daripada mengandalkan kungfu. Yes, I told you.
Di depan aula dia bertemu sama Crane dan juga Viper nih. Di situ teman-temannya tidak akan bisa latihan sampai pos selesai membersihkan aula latihan. Jadi untuk sementara aula latihan ditutup. Sesampainya di aula, Tauti bingung nih dan juga sedih karena hasil karyanya dihancurkan begitu saja. Dia pun mau bersedia untuk membangun kembali aula latihannya, tetapi dia butuh alat spesial, yaitu semacam bola yang terbuat dari giok. Di sini Po mengatakan kalau kekuatan bola itu sangat suci dan hanya boleh digunakan saat dalam keadaan yang benar-benar darurat. Tetapi karena dia memang tidak mau dimarahi sama Shifu, Po pun akhirnya setuju untuk memberikannya bola giok itu. Setelah mendapatkan bola giok itu, Tauti menyuruh Po untuk menjaga ruangan aula tetap aman agar tidak ada orang yang masuk. Kemudian datanglah Mantis nih mau latihan karena dia ingin menghilangkan kesedihannya dengan latihan, dan Po bilang kalau Mantis hanya butuh sharing saja. Jadi Po mengajak Mantis pergi dari aula latihan. Sampai akhirnya di luar dia melihat ada Tigris yang mau masuk ke aula latihan, dan dia pun langsung menghalangi Tigris untuk masuk. Dia bahkan berusaha melakukan hal-hal konyol nih agar Tigris kesal dan pergi. Setelah itu datanglah Shifu yang mau masuk ke aula latihan, dan Po pun berusaha menghalangi Shifu nih untuk masuk. Sampai akhirnya teman-temannya datang dan memarahi Po karena mereka melihat ada yang mencurigakan nih dari Po, dan tidak disangka ada ledakan dan muncullah Tauti dengan robot mesinnya. Shifu tidak mengerti bagaimana bisa Tauti masuk ke istana giok, dan disitu Tauti bilang kalau dia masuk karena Po membantunya untuk masuk. Alhasil semua mata menatap Po, dan Po akhirnya menjelaskan apa yang terjadi nih pada mereka. Saking kesalnya Shifu sama Po, dia sampai bingung nih hukuman apa yang tepat untuk Po nanti. Setelah itu Shifu menyuruh yang lain untuk siap pada posisi mereka untuk menyerang Tauti. Di situ teman-temannya menyuruh Po untuk diam saja dan jangan membantu mereka karena mereka juga kesal. Po mengizinkan masuk seorang penjahat ke istana. Po pun akhirnya pergi. Dia sedih nih karena dia tidak tahu kalau Tauti dengan Shifu itu sekarang musuh. Mereka semua pun akhirnya melawan Tauti. Tempat yang lain ada Po yang sedang mengumpat karena kesalahannya sendiri, terutama karena dumplingnya seluruh aula latihan jadi hancur. Tetapi tampaknya di situ dia menyadari sesuatu nih di tempat pertarungan karena semua murid berhasil tumbang. Akhirnya Shifu pun harus melawan Tauti, tetapi Shifu pun berhasil tertangkap. Sampai akhirnya Po datang dengan membawa beberapa dumpling, dan Po melawan robot mesinnya Tauti menggunakan dumplingnya. Sticky dumpling style. Yang beruntungnya dumpling-dumpling yang dilempar sama Po tadi berhasil kena bagian roda robotnya. Jadinya robotnya tertahan dan tidak bisa jalan karena lengket. Shifu berterima kasih nih sama Po, dan dia memuji Po karena berhasil mengalahkan Tauti. Tetapi dia mau Po juga bertanggung jawab nih sama perbuatannya. Dia tetap menyuruh Po untuk membersihkan kekacauan yang sudah dia buat itu. Di akhir scene ternyata Mantis akhirnya berhasil nih bertemu kembali sama pujaan hatinya. Di awal episode ini kita akan melihat para anggota Furious 5 nih yang sedang makan, dan Po datang membawa beberapa gulungan suci yang menurutnya teman-teman yang lain harus membacanya. Dia bilang kalau dari gulungan itu dia sudah belajar tentang teknik berpindah, pertahanan, dan ada satu gulungan yang mau ia baca, dan ternyata isinya tentang cara membuat teh. Di situ Shifu bilang nih kalau Po mempelajari gulungan nomor 50, maka Po harus mempelajari gulungan nomor 1 sampai 49 terlebih dahulu. Shifu pun menyuruh Po untuk membaca semua gulungan itu tanpa terlewatkan satu pun. Di sisi yang lain ada Tauti yang sedang menyusun robot lagi nih untuk membalaskan dendamnya di pertarungan episode sebelumnya. Tauti pun kesal juga karena tiba-tiba datang surat tagihan pembayaran atas kerusakan yang dibuatnya di istana giok waktu itu. Dan karena merasa dihina dan direndahkan sama Shifu, dia pun ingin segera cepat-cepat nih melancarkan rencana balas dendamnya. Sementara ada Po yang tampaknya bosan membaca gulungan tersebut nih, dan sampai akhirnya dia menemukan satu gulungan yang menurutnya keren. Dia mencoba membacanya, tetapi dia harus berhati-hati karena takut ketahuan kalau dia membacanya tidak berurutan. Kemudian ada Viper datang ke sana.
sana dan tidak sengaja Po mempraktekkan jurus langka itu dan jurus itu langsung kena ke Viper. Twisting motion and... Oh, hey, Poe, I came to tell you that This can't be good. Po pun takjub dengan jurus tersebut nih karena Viper jadi lupa ingatan sedikit dan Viper pun pergi. Kemudian datanglah Crane menyuruhnya untuk membersihkan barak. Po pun menggunakan jurus itu ke Crane dan seketika Crane lupa dia mau bicara apa tadi sama Po. Po pun akhirnya mencoba jurus itu juga ke Tigris yang sedang bermeditasi dan sampai akhirnya Tigris pun lupa dia mau bilang apa ke Po. Po juga akhirnya mencoba jurusnya itu ke Monkey dan Po sangat senang nih karena jurus itu menyelamatkan dari omelan dan ocehan teman-temannya. Kemudian ada Mantis juga yang dia hipnotis dan sampai akhirnya semua teman-teman yang lain juga diberikan jurus tersebut nih agar dia bisa lolos dari tugas hariannya. Karena terlalu sering menggunakan jurus itu ke teman-temannya, alhasil mereka jadi lupa sama Po dan Po jadi bingung nih. Mereka pun akhirnya menyerang Po karena mereka pikir Po adalah penyusup. No! guys, looks like the stranger one. Yeah. Sampai akhirnya untuk menghindari serangan dari mereka, Po pun menggunakan jurus itu lagi ke mereka. Bahkan mereka jadi tidak ingat satu sama lainnya. Po pun mengintip mereka dan melihat keadaan semakin kacau dan dia pun berusaha mencuri gulungan lain yang bisa mengatasi jurus tersebut. Sampai akhirnya Shifu datang dan dia pun terpaksa harus mengakui perbuatannya. Dan lebih parahnya lagi gulungan tentang jurus itu hilang entah kemana. Karena takut dimarahi sama Shifu dan ingin menghindari hukuman, dia pun menggunakan jurus itu lagi ke Shifu. Shifu pun akhirnya mengajak Po ke Goa Misteri. Siapa tahu di sana mereka bisa menemukan gulungan yang bisa mengatasi jurus itu. Sementara di sisi yang lain anggota Furious 5 tampaknya sudah amnesia sementara dan melupakan jati diri mereka. Namun meski begitu kemampuan mereka tidak hilang. Sementara dari kejauhan ada Tauti yang sedang mengawasi Furious 5 dan ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk balas dendam nantinya. What's the clutch? Did you depend? Sementara di Goa Misteri, Po sangat terkejut kalau mereka harus mencari penawarnya di antara 10.000 gulungan yang ada di situ. Mereka pun mencoba membaca dari urutan nomor 51 dan beruntungnya di gulungan nomor 51 itu mereka berhasil menemukan cara nih untuk mengatasi jurus tersebut. Mereka hanya memiliki waktu 1 jam lagi untuk menyembuhkan Furious 5 sebelum mereka semua benar-benar amnesia total. Dan cara untuk mengatasinya adalah menutupi kepala mereka dengan tanah liat dari Alabaster Pot Remembrance. Sementara untuk ke Alabaster, mereka perlu melewati koridor penderitaan dahulu nih dan Shifu segera menunjukkan koridor itu ke Po yang nantinya Po sendiri yang harus masuk ke sana. Sementara Shifu pergi ke atas untuk memastikan Furious 5 tidak pergi dari istana Giok. Di sisi yang lain Tauti pun akhirnya mengaku nih kepada Furious 5 kalau dia adalah master kungfunya mereka dan seketika mereka berlima pun patuh nih dan hormat sama Tauti. Tauti pun memberikan nama kepada masing-masing dari mereka nih. Viper jadi Noodle, Monkey jadi Dudi, Mantis jadi Breeches, Tigris jadi Kitty Po, dan Crane menjadi Storko. Tigris penasaran tentang jati diri mereka berlima nih, jadi dia pun bertanya sama Tauti. Tauti membuat cerita karangan kalau mereka berlima ini sudah menjadi muridnya sejak lama. Dia juga melatih mereka berlima dengan kungfu spesialnya dan dibantu dengan mesin-mesin ciptaannya. Tauti juga bercerita di tengah kejayaan mereka muncullah sebuah iblis jahat yang iri dan penuh kebencian yang bernama Shifu dan anak buahnya yang bodoh bernama Po. Sampai akhirnya datanglah Shifu ke sana nih dan karena sudah dihasut sama Tauti, alhasil Furious 5 pun menyerang Shifu. What is the meaning of this? Sementara di sisi yang lain ada Po yang sedang berusaha masuk ke koridor itu dan ternyata dia harus menghadapi jebakan-jebakan untuk mendapatkan pot itu. Saat berhasil sampai di ujung dan ingin mengambil potnya, ternyata potnya dikunci dan kuncinya itu ada di ujung koridor tempat dia masuk tadi. Jadi otomatis Po harus balik lagi untuk mengambil kuncinya. Dia pun berhasil mendapatkan pot itu dan sementara di sisi yang lain ada Shifu yang masih harus mengatasi murid-muridnya itu. Saat sampai di istana Giok, Po pun disuruh Shifu untuk segera meletakkan tanah liat itu ke kepala mereka. Kemudian ingatan mereka pun berhasil kembali nih dan akhirnya Tauti dan anaknya pun pergi dari sana. Hurry, son. Faster. Come on back forever. Ah!
Singkat cerita, malamnya Po meminta maaf sama mereka dan dia memastikan untuk tidak menggunakan jurus itu lagi ke teman-temannya, dan dia pun menggunakan jurus itu ke dirinya sendiri untuk bisa lupa sama jurusnya itu. Di awal episode ini kita akan melihat nih Po yang sedang bercerita, sementara dia dan juga Tigris sedang dalam misi bersama. Di sepanjang perjalanan Po terus saja bercerita nih kalau mengingat Tigris sosok yang pendiam. Jadi Po berusaha untuk mencairkan suasana, tetapi karena terlalu banyak bicara, Tigris akhirnya jadi sedikit marah. Tidak disangka di tengah perjalanan mereka dicegat sama para bandit buaya nih. Para bandit itu menginginkan patung yang mereka bawa itu, sementara Tigris sama Po awalnya kesulitan melawan mereka karena mereka berdua dalam kondisi dirantai. Tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk bekerja sama dan beradaptasi dengan kondisi mereka saat ini. Sayangnya mereka tidak berhasil melindungi patung itu karena kerjasama mereka tidak cukup baik, sehingga mereka pun terpojokan sama para bandit itu. Dan sampai akhirnya mereka pun terjun bebas dari jurang untuk kabur dari para bandit buaya tersebut. Saat di bawah itu, Tigris memarahi Po karena dia asal meloncat begitu saja tanpa persetujuan dari Tigris. Mereka pun bersyukur karena Po setidaknya berhasil mengambil ruby itu dari mereka nih. Tetapi karena patung itu juga penting, jadi mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan kembali patung tersebut. Sementara para bandit buaya sedang melihat kalau patung yang mereka bawa itu tidak ada rubinya. Fang kesal nih karena para bawahannya bisa kecolongan rubinya. Jadinya dia pun menyuruh semuanya untuk mencari rubinya. Sementara Po dan juga Tigris berusaha untuk melepaskan ikatan rantai mereka dulu. Kalau mau mendapatkan patungnya, nanti takutnya mereka kalah lagi nih melawan para bandit jika dalam kondisi terikat seperti itu. Sayangnya ikatannya tidak berhasil lepas dan mereka justru bertemu lagi dengan para bandit, dan mereka pun bertengkar arah mana yang harus mereka ambil. Sampai akhirnya Tigris yang mengambil kendali dan Po mengikutinya, dan beruntungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di balik batu. Po bercerita kalau misi mereka berdua ini sangat seru nih, dan sepertinya akan lebih baik kalau misi mereka diberikan nama agar terlihat lebih keren. Sayangnya di tengah pembicaraan mereka, para bandit pun berhasil menemukan mereka dan mereka pun kabur lagi nih dari kejaran mereka. Mereka pun berhasil bersembunyi di sebuah kuil. Dan disitulah Tigris mengatakan nih kalau mereka lebih baik melepaskan rantainya terlebih dahulu karena itu sangat membatasi pergerakan mereka. Tigris pun berencana memanfaatkan bel yang ada di kuil itu untuk membantu mereka melepaskan ikatannya. Sayang itu tetap tidak berhasil dan itu justru mengganggu pendengarannya Po karena terkena bel tadi. Dan dia terus saja berteriak karena tidak dapat mendengar Tigris, sementara Tigris menyuruh Po untuk diam karena takutnya nanti lokasi mereka akan ketahuan lagi. Yang sayangnya lokasi mereka pun ketahuan dan para bandit berupaya untuk masuk ke kuil itu. Beruntungnya mereka pun berhasil kabur dari mereka, sementara mereka berdua pun sedang istirahat di bawah pohon. Po pun berusaha memanjat pohon itu karena mereka kelaparan dan karena terikat dengan rantai, jadinya pergerakan pun terbatas. Tetapi kali ini Tigris berterima kasih nih karena setidaknya mereka berhasil mendapatkan buah pohon itu untuk mereka makan. Malamnya mereka pun bermalam di bawah pohon itu sembari menghangatkan diri mereka dengan api unggun. Po bertanya sama Tigris nih, apakah Tigris ingin menjadi Dragon Warrior? Dan Tigris menjawab kalau siapapun ingin menjadi Dragon Warrior nih. Namun tidak semua keinginan kita selalu berjalan mulus. Po pun juga bertanya apakah Oakway memilih dirinya sebagai Dragon Warrior adalah pilihan yang salah, tetapi Tigris sama sekali tidak bisa menjawabnya. Dan untuk mencairkan suasana, Po pun melanjutkan pembicaraan yang lain. Namun karena bosan, Po pun tidak sengaja menghancurkan benda yang mirip kunci itu ke dalam api. Dan Tigris marah nih karena dia sudah berjam-jam mengerjakan benda itu. Dia berusaha merakit kunci agar bisa melepaskan borgol mereka. Tigris pun kesal karena semua kesialan ini karena Po yang selalu berpikir pendek. Yang Tigris mau seharusnya Po bertanya dulu nih persetujuan Tigris. Karena terlalu kesal, Tigris pun memberikan jawaban atas pertanyaan tadi kalau Oakway sepertinya salah nih memilih Po sebagai Dragon Warrior.
Po pun merasa sedih nih, jadi dia memilih untuk pergi. Tapi Po sadar kalau ikatannya pun lepas. Dia berpikir mungkin karena madu yang mereka makan, jadinya borgolnya licin dan bisa lepas. Po pun kembali dan ingin mengatakan kabar baik ke Tigris nih kalau madunya bisa membantu melepaskan ikatannya. Namun sayangnya Tigris sudah diculik sama kawanan bandit buaya itu. Tigris pun berhasil diikat sama mereka nih. Tetapi meski begitu justru mereka yang kewalahan menghadapi Tigris, karena Tigris tutup mulut tentang Ruby itu. Karena kesal Tigris tidak memberitahu di mana Ruby itu, Fang pun akhirnya menyuruh anak buahnya untuk melakukan interogasi nih dengan cara kekerasan. Jauhan ada Po yang sedang berusaha mengalihkan perhatian para buaya yang lain nih untuk bisa melepaskan Tigris. Po pun berhasil mengalihkan perhatian mereka dan melepaskan Tigris. Tetapi di saat mau kabur mereka justru dikepung sama kawanan bandit buayanya. Mereka pun akhirnya melawan kawanan bandit itu dan bekerja sama untuk melindungi patung tersebut. Po mengatakan kalau dalam hal ini sekarang mereka bukan butuh sebuah rencana, tetapi mereka butuh kerjasama yang baik. Tigris pun setuju dan dia mengikat kembali tangannya Po, dan mereka akhirnya bisa bekerja sama dengan baik melawan kawanan bandit itu. Sayangnya karena terlalu fokus sama anak buahnya, mereka sampai melupakan Fang, dan Fang pun kabur membawa patung itu dan rubinya. Mereka berdua pun mengejar Fang dan berusaha mendapatkan kembali patung dan rubinya. Setelah selesai mengalahkan Fang, Tigris pun menarik kembali kata-katanya tadi tentang Po. Dia bilang kalau Po itu pantas nih menjadi Dragon Warrior. Dan Okoye pun sama sekali tidak pernah salah memilih. Episode kali ini ada Shifu nih yang menyuruh mereka berdua untuk mengantarkan Putri Mei Li ke kerajaan Kidon dengan aman dan selamat. Meskipun dia masih anak-anak, tetapi Mei Li tetaplah seorang putri, jadi keamanannya harus sangatlah ekstra. Shifu juga mau Po untuk bersikap sopan sama Putri Mei Li, karena meski dia anak-anak mau bagaimanapun dia tetaplah seorang putri, dan kerajaan memiliki protokol keamanannya sendiri. Jadi Po tidak boleh sembarangan memanggil namanya atau menatap wajahnya atau bahkan menyentuhnya. Sampai akhirnya mereka pun bertemu sama Putri Mei Li nih, dan disitu Po tampaknya sangat senang bisa bertemu sama Mei Li. Sementara itu Mei Li ini tampaknya seperti putri kecil yang suka semena-mena dengan orang lain, dan dia juga tidak suka sama Po karena Po menghancurkan tongkat kerajaannya. Padahal tongkatnya hancur dengan sendirinya saat menyentuh perutnya Po. Sementara Po berusaha meyakinkan Tigris nih dan Mantis kalau dia itu bisa membuat Mei Li jadi menyukainya, karena dia sangat percaya diri kalau anak-anak pasti suka sama dia nih, karena dia adalah Dragon Warrior. Namun sayangnya itu tidak berhasil, dan kita juga akan melihat nih ada para bandit buaya yang sedang berbincang. Di situ mereka semua akan menargetkan Putri Mei Li. Mereka pun memulai perjalanan mereka. Sementara di perjalanan selanjutnya pun tampaknya Putri Mei Li masih belum menyukai Po. Tidak peduli seberapa keras Po berusaha nih, sampai akhirnya dari atas ada kawanan bandit buaya yang sedang siap untuk menyerang Panda dan yang lainnya. Mereka pun akhirnya dicegat sama kawanan bandit buaya itu. Yang sayangnya mereka cukup kewalahan nih, karena Putri Mei Li terus saja mengganggu mereka dengan perintah-perintahnya yang menyebalkan. Sampai akhirnya Po pun mengikat Putri, dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan para bandit itu. Tetapi sayangnya justru mereka kehilangan barang-barang berharga dan juga perbekalan mereka. Sayangnya justru Putri Mei Li menyalahkan mereka semua nih, karena tidak becus melindunginya dan juga barang-barang mereka. Dan Putri Mei Li pun menghancurkan boneka pemberiannya Po, dan di situ Po marah. Po mengatakan meskipun Putri Mei Li adalah putri kerajaan, tetapi bukan berarti dia bisa bertindak semena-mena. Semua perbuatannya itu salah. Bahkan di saat mereka menyerang bandit, Putri Mei Li hanya memikirkan dirinya sendiri, mengganggu pertarungan mereka. Di situ Putri Mei Li pun menangis nih karena dibentak sama Po.
Akhirnya mereka pun harus menginap semalam di tempat itu dan memikirkan rencana ke depannya. Malamnya di saat yang lain tertidur, Po pun berusaha menghibur kembali Putri Meili karena dia juga merasa bersalah sudah membentaknya. Di situ Po banyak bercerita untuk menghibur Putri Meili sampai akhirnya tidak sengaja kakinya Po terkena api dan dia kesakitan karena kepanasan. Setelah itu sang putri pun memberikan boneka buatan Po itu yang sudah diperbaiki sama dirinya ke Po. Di situ putri juga bercerita kalau dia sebenarnya tahu kalau banyak orang tidak suka sama dia. Banyak dari mereka hanya berpura-pura baik sama dia hanya karena dia seorang putri. Dia iri sama Po yang memiliki banyak teman yang baik dan juga tulus. Di situ Po mengatakan nih dia mau menjadi temannya Putri, jadi Putri tidak perlu merasa kesepian lagi. Dan mereka pun menghabiskan malam dengan bermain mahjong. Tidak disangka pagi harinya mereka berdua sudah sangat akrab. Dan tampaknya mereka berdua sedang bersenang-senang nih sampai akhirnya mereka tiba di wilayah kerajaan Kidon. Mereka pun menyuruh Meili untuk masuk dan salah satu dayangnya Meili berterima kasih sama Poni karena sudah berhasil membuat Putri bahagia dan tersenyum kembali sebelum nantinya dia akan menjadi pelayan di Kidon. Di situ mereka bingung nih, mereka berpikir kedatangannya Putri Meili untuk perdamaian, tetapi ada syaratnya ternyata, yaitu mereka harus menukarkan Meili ke Kidon sebagai pelayan dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan kedamaian. Dayangnya cerita kalau perang antar mereka dengan Kidon itu sudah berlangsung sangatlah lama dan peperangan itu bisa diakhiri hanya dengan menyerahkan putri kerajaan kepada Kidon. Bukan hanya Meili saja, setiap tahun raja mereka akan mengirimkan putri baru ke Kidon dan tidak ada satupun dari putri-putri itu yang berhasil bertahan lama. Saat dipersilakan masuk dan bertemu dengan Raja Kidon, disitulah Meili sendiri ternyata tidak tahu juga nih kalau kedatangannya adalah untuk menjadi pelayannya Kidon. Tetapi karena mereka tidak mau menyerahkan Meili, mau tidak mau Po menyuruh Tigris nih untuk berakting menjadi putrinya. Sementara Kidon dia menyuruh Tigris untuk menari dan menghiburnya. Dia kesal karena Po membohonginya dan dia sangat marah. Dia mau Meili segera diserahkan kepadanya. Karena Po bersikeras tidak mau menyerahkan Meili, maka teman-temannya pun harus melawan pasukan Kidon. Tetapi Meili tidak mau melihat sahabatnya itu harus mengorbankan dirinya untuknya. Jadi dia dengan sukarela menyerahkan dirinya sama Kidon. Po pun akhirnya membuat kesepakatan sama Kidon nih. Dia akan bertarung dengan orang pilihannya Kidon. Dan kalau dia menang nanti Putri Meili akan ikut sama Po. Sementara kalau dia kalah, Meili, Po, Tigris dan juga Mantis nanti akan jadi pelayannya. Di situ Kidon awalnya menolak. Tetapi saat dia tahu kalau Po ini adalah Dragon Warrior, dia pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Karena akan sangat menyenangkan jika seorang Dragon Warrior menjadi pelayannya Kidon. Tidak disangka ternyata dia adalah Temutai yang terkenal dengan kungfunya yang hebat. Dan mereka pun jadi kaget nih karena lawannya ternyata seorang ahli kungfu juga. Panda pun akhirnya harus melawan Temutai. That's more like... Di situ Mantis pun menyuruh Po untuk menggunakan gaya bertarung yang berbeda karena gaya bertarungnya Po tidak akan mempan sama Temutai. Dan di situ Po mendapatkan dukungan dari Meili. Po pun akhirnya ingat nih, di saat dia bertarung dengan bandit tadi ada Meili yang mengganggunya, si kesusahan melawan bandit itu. Dia pun menggunakan gaya bertarungnya Putri dan dia pun bertarung di atas kepalanya Temutai dan menarik-narik telinganya dengan kencang. Yang pada akhirnya tidak disangka Temutai dapat dikalahkan nih dengan mudah. Dan Po pun akhirnya memenangkan pertarungan itu. Dan Kidon berjanji akan menepati janjinya. Mereka pun pulang dengan senang dan dengan sejumlah makanan dari Kidon karena perbekalan mereka sebelumnya diambil sama para bandit. Tetapi justru mereka bertemu dengan para bandit buaya nih dan menyerang para bandit itu untuk mendapatkan kembali perbekalan mereka. Di awal episode ini kita akan melihat ada Po yang disuruh bersih-bersih sama Shifu nih. Dia bilang kalau Po harus berhati-hati dan jangan main-main sama kaca mistis Yin dan Yang. Shifu bilang kalau Po fokus saja sama tugasnya. Karena rasa penasaran yang kuat, dia pun membuka lemari itu dan memandangi cermin itu. Dan disitulah muncullah Po yang lain dengan kepribadian yang jahat. Di tempat makan ada Po yang sedang berbagi-bagi sepatu kepada mereka nih. Dan anehnya dia tidak minta makanan mereka. Dan itu membuat mereka curiga. Setelah itu mereka harus menangkap Fang dan kawanannya yang sedang mencuri barang-barang warga desa.
Hey, everybody. Di situ Tigress sama Monkey merasa ada yang tidak beres sama Po nih, karena Po justru melepaskan para penjahat dan bahkan jadi berbuat baik sama mereka. Di sana Giok ada Po yang sedang makan dengan rakus nih dan sambil meledek Kren. Dan di jalan Po bertemu dengan Kren dan Kren marah sama Po. Sementara Po bingung tidak tahu apa yang telah terjadi. Di desa ada Po yang sedang melayani para pelanggan restoran dengan jahat dan menggunakan mulut kasarnya sehingga membuat kekacauan di sana. The way I want, rump nugget. Sangka ternyata ada dua Po di sini nih, ada Po yang jahat dan Po yang baik. Dan Po yang baik pun masuk bertemu dengan ayahnya dan dia bingung kenapa ayahnya memarahinya. Di desa banyak warga yang menjauhi Po yang baik dan dia bingung kenapa bisa jadi seperti ini. Bahkan banyak warga desa yang membencinya. Sampai akhirnya Po baik dan Po jahat bertemu. Dan disitulah mereka menyadari kalau mereka jadi seperti ini pasti karena cermin yin dan yang itu. Dan ternyata di saat Po jahat memukul Po baik, Po yang jahat juga merasakan sakitnya. Sifu. Ow! Sampai pada akhirnya Po jahat berhasil membodohi Po yang baik dan dia pun mengurung Po yang baik agar hanya ada satu Po di sini. Po jahat pun menantang duel Monkey dan Kren. Begin. For my mom! Begitu juga dengan yang lain berusaha menghentikan Po jahat yang berusaha menghabisi mereka semua. Po jahat pun menyombongkan dirinya sebagai Dragon Warrior yang hebat. Dan di situ Shifu akhirnya menyadari kalau penyebab Po menjadi jahat itu karena cermin yin yang. Di situ akhirnya Po jahat menyekap Shifu bersama Po baik. Dan Shifu menjelaskan kepada Po baik kalau sampai matahari terbenam mereka belum mengatasi masalah ini, nantinya Po jahat akan menjadi permanen di dunia ini. Sementara di istana Giok, Po jahat justru mengundang para bandit ke dalam istana Giok untuk bermain mahjong, dan itu memancing amarahnya Tigress. Beruntungnya Kren berhasil mencegah mereka bertengkar, sementara Shifu menjelaskan kalau kekuatan yang jahat akan terus meningkat setiap menitnya. Jadi mereka harus secepatnya menyelesaikan masalah itu. Sampai akhirnya Po baik berhasil kabur dari sana bersama Shifu. Yay me! Sementara Po jahat sedang memerintahkan Fang dan anak buahnya. Po dan Furious 5 pun disuruh kumpul sama Shifu nih, dan situ Shifu menjelaskan semuanya sama mereka. You too, Po. Yes! Jadi mereka harus menggabungkan Po jahat dengan Po yang baik sebelum matahari terbenam, atau nanti Po jahat akan menjadi tak terhentikan. Yang pada akhirnya anggota Furious 5 pun bekerja sama untuk membuat Po jahat bisa menatap kembali cermin yin dan yang itu. Sampai akhirnya Po baik pun berusaha membantu teman-teman lainnya dengan menyakiti dirinya sendiri. Karena kalau Po baik tersakiti, maka Po jahat akan merasa sakit juga. Yang mana sampai akhirnya mereka berhasil memasukkan kembali Po jahat ke dalam cermin. It can't be! I broke the... Dan mereka pun melanjutkan latihan mereka. Di awal episode ini kita akan melihat anak buahnya Temutai menyerang istana Giok. Temutai pun marah nih karena Po berhasil mengalahkan anak buahnya dan dia pun menyerang Po. Tidak disangka Po berhasil menggunakan jurus Wine Hammer, bahkan sampai membuat Shifu terpukau dan bertanya-tanya nih dari mana Po bisa belajar jurus itu. Shifu juga bilang kalau jurus itu jurus yang mustahil untuk dipelajari dan sudah lama sekali tidak ada yang menggunakan jurus tersebut nih. Dan akibatnya anggota Furious 5 pun jadi takut untuk tos sama Po, jadi mereka memilih untuk kabur. Shifu menjelaskan sama Po nih kalau dulunya ada Furious 5 sebelum yang sekarang, dan ada salah satu gambar yang dicoret. Dia bernama Feng Huang. Dia ini dulunya adalah seorang kesatria hebat dan berjiwa pemberani, sampai akhirnya dia berubah menjadi jahat karena dialah yang paling terkuat di antara mereka. Shifu mengatakan kalau saat ini di antara semuanya Po adalah yang paling kuat, dan dia takut kalau Po nanti akan berubah sama seperti Feng Huang. Setelah itu Po masih tidak percaya kalau dirinya akan berubah jadi jahat, dan dia datang ke Monkey nih untuk bercerita. Monkey bilang kalau Feng Huang ini memiliki special skills, bahkan sampai Okwei pun mengakui kekuatannya itu.
Semakin dia dilatih dan belajar, semakin kuat juga dia sampai akhirnya dialah yang paling kuat di antara Furious 5 yang lain. Yang mana dia pun akhirnya menantang Oogway karena sudah merasa dialah yang paling kuat agar dia bisa menguasai istana Giok. Oogway pun sudah menduga hal itu, jadi dia sudah menyiapkan alat khusus untuk mengurung Feng Huang. Tetapi Feng Huang kalah dari Oogway ini dan belum sempat dikurung, Feng Huang berhasil kabur. Menurut rumor, saat ini dia berada di pegunungan utara. Dia bersembunyi dari Oogway sehingga dia tidak pernah kembali ke sini. Tidak disangka Monkey tidak sengaja menyatukan sebuah penghalang dan di situ Po melihat ada kurungan berbentuk dirinya. Disitulah dia menyadari nih kalau teman-temannya sendiri bahkan percaya kalau dia nanti akan berubah menjadi jahat. Shifu menasihati anggota Furious 5 yang lain untuk bersikap biasa saja sama Po karena untuk saat ini Po belum berubah menjadi jahat. Sementara Po berusaha menjelaskan ke Shifu kalau dia masih bersikap seperti biasa ke teman-temannya. Po pun memilih untuk berpamitan saja pada teman-temannya daripada dia nanti harus berbuat jahat kepada mereka. Sementara Tuan Ping ayahnya datang untuk mengajaknya makan, namun Po lebih memilih pergi karena dia tidak mau melukai ayahnya. Sampai akhirnya di pegunungan utara dia bertemu dengan Feng Huang. You must be Feng Huang! Di sana dia cerita sama Feng Huang nih bagaimana rasanya menjadi jahat dan apa yang dia rasakan saat dalam proses menjadi jahat. Di situ Feng Huang menyadari berarti Po adalah yang terkuat di antara Furious 5. Feng Huang pun bertanya keberadaan Oogway dan Po menjelaskan kalau Oogway sudah tidak ada. Dan tentu saja itu membuat Feng Huang senang karena penghalangnya kini sudah tiada dan dia bisa bebas untuk kembali mengalahkan Shifu dan menguasai istana Giok. Po pun tidak akan pernah membiarkan Feng Huang untuk pergi ke istana Giok karena dia tidak mau Feng Huang melukai teman-temannya. Jadi dia pun memiliki ide untuk menyusul Feng Huang. Sampai akhirnya Shifu bertemu dengan Feng Huang nih, mereka pun siap bertarung. Oh, poor Shifu. If Situ Po pun berhasil sampai menggunakan sayapnya Feng Huang yang dia jadikan seperti layang-layang dan dia langsung menyerang Feng Huang. Yeah! Bring... Untuk menggoda Po agar di pihaknya, Feng Huang pun mengajari berbagai teknik kepada Po. Yang mana Po pun ternyata tidak tertarik. Dia hanya menipu Feng Huang dengan berpura-pura membunuh Shifu dan dia berhasil menyebak Feng Huang dan Feng Huang pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara Chorgom. Po juga menyadari nih kalau dia tidak akan pernah berubah menjadi jahat karena dia itu Dragon Warrior, bukan bagian dari Furious 5. Di awal episode kali ini kita akan melihat ada Po yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri sampai akhirnya dia melihat kalau Shifu tampaknya sedang mencari Furious 5 dan sementara Furious 5 sendiri sedang di luar. Po pun datang untuk bertanya pada Shifu apa yang terjadi. Shifu menjelaskan kalau Secret Warhammer itu memiliki kekuatan yang sangat hebat dan beberapa tahun lalu seorang kriminal bernama Tong Fu mencuri palu itu dan beruntungnya Furious 5 berhasil merebutnya kembali dan memenjarakan Tong Fu sementara Secret Hammer itu aman di istana Giok. Tapi sampai hari ini Shifu baru menyadari kalau palu yang ada di saat ini ternyata palsu, sementara yang asli ada di penjara bersama Tong Fu dan dia mau Furious 5 yang datang ke sana untuk mengambil Secret Hammer aslinya. Dia mau nanti salah satu dari mereka menyamar menjadi seorang kriminal buron dan Shifu memiliki batu jimat yang bisa mengubah penampilan. Dia pun memberikannya kepada Pony untuk mencobanya. Po pun membujuk Shifu agar dia saja yang menjalankan misi itu. Tetapi Shifu bilang kalau Po lebih baik mengerjakan hal lain saja dan biar misi itu dijalani sama Furious 5 saja. Di situ Po penasaran dan tertarik nih. Pada akhirnya dia pun mencuri salah satu batu itu dan pergi ke penjara di mana Tong Fu dikurung. New prisoner! Sesampainya di penjara, dia pun memperkenalkan dirinya sebagai penjahat paling buron bernama Sheng. Di penjara penyamarannya Po ketahuan sama Tong Fu karena kelihatan sekali nih kalau Po tidak pandai menyamar dan Po pun akhirnya diserang sama Tong Fu. Liar! Karena kesal, Po pun akhirnya membongkar rahasianya sendiri. Dia pun bilang kalau kedatangannya itu merupakan misi dari Shifu dan dia disuruh untuk menyelidiki tentang palu aslinya dan disuruh untuk mengambilnya dan dibawa ke istana Giok. Tetapi justru di situ Tong Fu percaya kalau Po itu Sheng karena dia tidak yakin kalau seorang Dragon Warrior datang untuk menyusulnya. Jadi dia lebih memilih percaya kalau itu Sheng sesungguhnya. Akhirnya mereka pun berdamai dan makan malam di sana bersama nih. Dan di situ Tong Fu bilang kalau nanti saat dia keluar dari penjara
dia akan melawan siapapun yang menentangnya dengan menggunakan Sacred Hammer-nya. Tongfu juga bilang kalau Sacred Hammer asli itu ada di balik pegunungan Camelback. Dan setelah mendengar itu Po langsung kabur dari sana. Tetapi sayangnya dia harus dicegat sama Fang dan anak buahnya. Tidak disangka batu penyamarannya pun jatuh dan batu itu diambil sama Tongfu. Dan disitulah Tongfu sadar kalau Sheng itu hanya mata-mata dan seorang Dragon Warrior. Jadi dia mengurung Po yang sedang mencari batu itu. Sementara Tongfu memanfaatkan batu itu untuk menyamar menjadi penjaga agar dia bisa kabur dari penjara nih. Dan Po yang kehilangan batu itu terjebak di penjara dengan wujudnya sebagai Sheng. Po pun sadar kenapa Shifu tidak mau dia yang ambil misi ini karena dia terlalu ceroboh. Dan bahkan saat dia berusaha menceritakan semuanya ke para penjaga, mereka pun tidak percaya sama Po. Sampai akhirnya Po pun bisa menghajar salah satu penjaga dan mengambil kuncinya, dan dia pun pergi dari sana. Tapi dia tidak sendiri, dia meminta bantuannya Fang dan anak buahnya. Little help. Ternyata saat sampai di gerbang pun mereka tidak bisa keluar karena gerbangnya terlalu sulit untuk dibuka. Sampai akhirnya Po bisa membuka gerbang dengan mudah. Mereka pun berhasil kabur dari sana dan sampai di hutan dan mereka berpisah di sana. Sementara itu di sisi yang lain ada selembaran yang dipasang seluruh desa kalau ada kriminal yang kabur dari penjara, yaitu Sheng. Sementara di Camelback ada Tongfu di sana nih, tetapi beruntungnya Po berhasil datang dan mencegah Tongfu mengambil Sacred Hammer-nya. Namun sayangnya tidak lama kemudian datanglah Tigris dan juga Monkey nih, dan dari POV mereka Po itu Sheng, kriminal buron saat ini. Sementara Tongfu itu penjaga penjara. Alhasil mereka berdua pun jadi menyerang Po. He fights like Po. I'll prove it's me. Di situ Po berusaha menjelaskan kepada mereka nih kalau dia itu Po bukan Sheng, sang buronan. Dan mereka pun akhirnya percaya. Tetapi mereka terlambat karena Tongfu berhasil mendapatkan Sacred War Hammer-nya. Beruntungnya ada Fang dan anak buahnya datang mengalihkan perhatian Tongfu, dan Po berhasil menyerang Tongfu, sementara yang lain saling rebutan Sacred Hammer itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Po pun juga berusaha agar Tongfu tidak memukul palu itu karena nanti akan terjadi bencana yang hebat karena palu itu sangatlah kuat. And I'm smarter than you. You already said go boom. Sampai akhirnya palu itu berhasil ditangkap sama Shifu nih yang menyamar menjadi salah satu anak buahnya Fang. Fang dan anak buahnya dan juga Tongfu pun berhasil diatasi. Sementara Po merayu Shifu untuk mengizinkannya memegang Sacred Hammer. Dan Shifu mengatakan kepada Po untuk berhati-hati. But I'm not. Di awal episode ini kita akan melihat ada Monkey yang sedang menunjukkan jimat keberuntungannya kepada Mantis. Dan tidak lama kemudian Po datang untuk makan bersama mereka. Ternyata jimat itu digunakan untuk mengusili Po, dan beberapa kali Po terkena jebakannya itu. Kesal karena ditertawakan sama teman-teman dan para pengunjung di sana, dia pun pergi menyendiri. Dan saat sedang berjalan dia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Sampai akhirnya ada yang menolong Po, dan ternyata itu Fang, dan Po langsung menghajar Fang. Fang pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak punya niat buruk nih sama Po. Dia hanya mau membantu Po keluar dari sana, dan Po pun akhirnya melepaskan Fang. Dan mereka pun saling berterima kasih. Sementara itu di istana Giok, Po cerita kepada teman-temannya kalau dia telah dibantu sama Fang. Dan teman-temannya tidak suka sama Fang nih, mengingat stigma Fang itu sebagai bandit. Jadi mereka meragukan niat baiknya Fang. Dan bahkan kalau Fang datang ke tempat mereka memastikan akan menghajar Fang. Yang ternyata Fang datang ke sana, tetapi beruntungnya Po berhasil menyembunyikan Fang. Dan kedatangan Fang ke sana itu untuk meminta bantuan sama Po. Dia bilang kalau saudaranya telah diculik sama Jongsung. Dia bilang kalau kehidupan mereka awalnya baik-baik saja, sampai akhirnya Jongsung datang dan menculik saudaranya. Dan sampai kini saudaranya juga tidak kunjung kembali. Dia membutuhkan bantuan Po karena Po lebih kuat dari teman-teman banditnya. Dan Fang pun terus membujuk Po untuk membantunya nih, karena Po sebenarnya ragu untuk membantu penjahat. Akan tetapi di sini Fang terlihat putus asa. Sampai akhirnya Po pun bersedia membantunya. Di perjalanan Po kesal sama Fang karena Fang sendiri tidak tahu lokasinya Jongsung. Jadi mereka hanya berputar-putar saja di sana. Tetapi secara tidak sengaja mereka menemukan perbatasan wilayahnya Jongsung dan langsung dicegat sama anak buahnya Jongsung. Di
situ Po kesal karena Fang tidak membantunya dan Fang meminta maaf sama Po nih karena dia terbiasa menjadi seorang pemimpin yang hanya bisanya menyuruh-nyuruh orang saja. Jadi dia bingung harus melakukan apa. Dia juga kesal sama dirinya karena tidak pernah becus menjadi bandit. Dan Po pun menghibur Fang. Dia bilang kalau setiap orang bisa saja melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Tetapi bagian pentingnya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Suasana hati Fang pun jadi lebih baik nih, dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka lagi. Po pun akhirnya membiarkan Fang yang memimpin, dan Fang bilang kalau dia akan mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara Po yang akan masuk ke markasnya Jongsung. Di dalam Po disuruh menyamar sama Fang. Dia harus menyamar menjadi salah satu penjaga penjara, sementara Fang akan menyamar sebagai tahanannya. Sampai akhirnya mereka pun sampai di tempat adiknya Fang ditahan, dan Po disuruh jaga di luar sementara Fang yang masuk. Setelah itu Fang pun kabur sembari membawa sebuah kotak, dan Po mengikuti Fang pergi. Sampai akhirnya Po terjebak, ekornya tersangkut, dan beruntungnya Fang tidak meninggalkan Po sendirian nih, dia membantu Po. Setelah itu mereka berpisah karena tugasnya Po sudah selesai. Sampai akhirnya dia sampai di istana Giok dan bertemu dengan Shifu. Di situ Shifunya mendapatkan laporan kalau Po sama Fang telah menerobos masuk markasnya Jongsung, dan Po langsung ditangkap sama para penjaga Jongsung nih, dengan tuduhan kalau Po telah membantu Fang untuk menculik anaknya Jongsung. Shifu bilang kalau Fang tidak punya saudara dan yang Fang culik itu anaknya Jongsung, dan Po pun ditangkap nih dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Di penjara Jongsung marah karena Po membantu Fang untuk menculik anaknya, dan seberapa keras Po membela diri di mata Jongsung, Po telah masuk menerobos penjagaan dan menculik anaknya. Di hutan Fang bertemu dengan anak buahnya dan mereka bilang kalau Po telah ditangkap, dan di situ Fang merasa bersalah sama Po. Kesal karena Po masih tidak mau menjawab di mana anaknya, tapi memang Po sendiri nih tidak tahu anaknya Jongsung di mana, dan mau tidak mau Po pun harus menerima hukuman dari Jongsung. Di situ Fang pun datang dan menyelamatkan Po. Dia juga pada akhirnya mengembalikan anaknya Jongsung nih untuk bisa membebaskan Po. Fang pun menyerahkan diri ke Jongsung, tetapi Jongsung tidak peduli. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Sampai akhirnya mereka pun terkepung dan tidak berhasil keluar dari istananya Jongsung. Dan di situ Po langsung mengambil tindakan cepat. Mereka pun akhirnya bisa kabur nih dari Jongsung, dan Po pun menangkap Fang untuk dipenjara karena perbuatannya. Dan dengan cerdiknya Fang menjebak Po, dan Po pun terjatuh nih di lubang lagi, sementara Fang kabur melarikan diri. Di awal episode ini kita akan melihat ada Po yang sedang diajari yoga sama Shifu. Breathe out. Sampai akhirnya ada kabar darurat dari kampung halamannya Mantis. Di situ dikatakan nih kalau Hao Ming, mantan tunangannya Mantis, membutuhkan bantuannya. Mantis menolak bantuan dari teman-temannya. Dia bilang kalau dia mau pergi sendiri saja. Dan Shifu melihat ada yang aneh nih, jadi dia menyuruh Po untuk mengikuti Mantis untuk berjaga-jaga kalau Mantis membutuhkan bantuan. Di jalan Po pun mengikuti Mantis dengan diam-diam dan bersembunyi agar tidak ketahuan. Stealth mode, Dragon Warrior mental. Sampai akhirnya Po pun ketahuan nih sama Mantis, dan tampaknya Mantis berusaha mencegah agar Po tidak mengikutinya. Singkat cerita tidak terasa mereka pun sampai, dan Mantis pun ingin mengakui nih sesuatu sama Po. Namun tidak sempat karena banyak warga datang menyambut Mantis sang Dragon Warrior. Po pun bingung, sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata kalau warga kampungnya Mantis mengira kalau Dragon Warriornya itu Mantis. Bahkan sampai Mantis pun mendapatkan sambutan meriah dari para warganya. Po meminta penjelasan sama Mantis nih, kenapa Mantis harus berbohong sama warganya. Dan dia bilang setelah putus dari Hao Ming, dia ingin menunjukkan kehebatannya kepada para warga kalau dia adalah Dragon Warrior, agar Hao Ming menyesal karena putus sama dia. Di situ Mantis janji sama Po kalau dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dan Po pun tersentuh. Jadi dia mengizinkan Mantis untuk menjadi Dragon Warrior agar membuat mantannya menyesal. Po juga bersedia jadi partnernya Mantis nih. Jadi hari ini biar semua mata tertuju kepada Mantis. Setelah di rumah Mantis disambut hangat nih, sementara Po menyamar sebagai partnernya Mantis. Tidak ada sambutan untuk Po, sementara semua sangat ramah dan menghormati Mantis sebagai Dragon Warrior.
Bahkan mantan tunangannya pun sangat sopan nih dan tiba-tiba menyesal karena telah putus sama Mantis. Po bahkan merendahkan dirinya di depan semuanya. Dia bilang kalau dia tidak bisa kungfu, sementara yang jago kungfu adalah Mantis. Po bahkan mengarang cerita dulunya dia hanyalah seorang petani miskin, dan saat bertani dia bertemu dengan monster. Disitulah muncullah Mantis datang menolongnya, dan disitulah dia terpukau dengan kemampuannya Mantis yang hebat. Dan saking hebatnya sampai mata sebelahnya pun tertutup. Dia juga bahkan memohon sama Mantis agar bisa ikut kemanapun Mantis pergi, dan Mantis pun mengizinkannya. Jadi dia sama Mantis selalu pergi bersama. Po pusing nih, ini di luar dari rencana mereka. Po membantu Mantis tujuannya agar membantu mantannya Mantis itu menyesal karena telah putus sama dia, dan sekalian menunjukkan kalau Mantis itu bisa hidup tanpa Hao Ming. Tetapi justru Mantis terpesona dengan kecantikannya Hao Ming dan meminta balikan sama Hao Ming. Sampai akhirnya datang seekor belalang jantan yang ternyata dia itu mantannya tunangannya Hao Ming, dan mereka baru saja putus 2 jam yang lalu nih karena Hao Ming mau balikan sama Mantis. Dosu yakin kalau Mantis ini berbohong tentang titelnya sebagai Dragon Warrior. Dan dia juga bilang ke Mantis kalau Hao Ming ini tidak tulus mencintainya. Dosu bilang kalau dia mengajak Mantis bertarung dan yang menang akan mendapatkan hatinya Hao Ming. Sorenya Mantis cerita kalau rencana mereka berhasil membuat Hao Ming jatuh cinta kembali sama Mantis, bahkan sampai tergila-gila sama Mantis. Dan Mantis berjanji kalau dia akan datang ke pertarungan itu. Dia tidak mau kalau nanti Po yang bertarung dan nanti ketahuan kalau Po ternyata hebat dan dialah Dragon Warrior yang sebenarnya. Jadi mau tidak mau dia harus mengambil peran itu. Di sini Po tampak tidak yakin nih, tetapi sampai akhirnya di arena pertarungan Mantis tidak datang dan hanya ada Po di sana. Bahkan sampai pertarungan dimulai pun Mantis tidak datang. Setelah pertarungan selesai, Mantis datang dan dia bilang sama Po kalau dia lupa dan dia meminta maaf sama Po. Dia juga bilang kalau dia pergi kencan sama Hao Ming. Mantis janji lagi nih di pertarungan selanjutnya dia akan hadir. Dan ternyata sampai di pertarungan kedua pun Mantis tidak datang juga. Bahkan sampai pertarungan ketiga pun dan seterusnya Mantis tidak pernah datang ke pertarungan itu. Po pun harus babak belur gara-gara Mantis. Po bilang kalau dia akan pergi dari kota karena dia muak sama Mantis yang menyalahgunakan titel Dragon Warrior. Dan dia sampai kaget kalau ternyata Mantis mau menikah sama Hao Ming. Di perjalanan pulang, Po melampiaskan kekesalannya itu di hutan. Tidak disangka aksinya itu disaksikan sama Dosu dan partnernya, dan mereka kaget kalau ternyata Dragon Warrior sesungguhnya itu adalah Po. Dan Saiso bilang kalau mereka harus melaporkan ini sama Hao Ming kalau Mantis itu bohong tentang titelnya. Di acara pernikahan Dosu sampai dan ingin mengacaukan suasana pernikahannya, tetapi Po datang dan berusaha mencegah mereka berdua. Skip that part! Day I first heard there was a dragon. Mantis pun melihat Po temannya yang sedang dihajar habis-habisan sama Dosu dan juga Saiso. Dan dia juga menyadari nih kalau Hao Ming itu tidak benar-benar mencintainya. Dia hanya mencintai titelnya sebagai Dragon Warrior. Mantis pun akhirnya menolong Po dan melawan Dosu untuk menyelamatkan Po. Dosu pun mengatakan kalau Dragon Warrior-nya itu Po, dan Mantis pun akhirnya mengakui kebenarannya nih. Dia juga tidak mau melihat temannya harus berkorban lagi untuknya. Dia pun akhirnya secara terang-terangan mengakui itu di depan seluruh warganya. Dan dia sangat berterima kasih sama Po nih karena sudah membantunya sejauh ini. Di awal film ada Po yang sedang mengantarkan makanan. Tetapi sayangnya makanan yang diantarnya itu bukan pesanan sesuai permintaan pelanggan. Ayahnya Tuan Ping meminta maaf kepada pelanggan untuk memaklumi karena saat ini anaknya sedang memiliki masalah yang berat. Di sisi yang lain juga ada Furious 5 yang sedang menghibur anak-anak yang sedang berulang tahun. Usut punya usut, 2 minggu yang lalu di saat mereka sedang latihan untuk tampilnya di depan 2 master kungfu, yaitu Master Chow dan juga Master Junji, akan ada sesi penilaian nantinya. Apakah Master Shifu bekerja dengan baik di istana Giok atau tidak? Dan di situ Master Shifu menasihati Po untuk jaga sikap dan jangan mempermalukan mereka. Sampai akhirnya datanglah kedua Master Kungfu itu dan menyapa Shifu. Dan di sini terlihat kalau Po sangat antusias melihat mereka berdua. Dan di situ Master Shifu memarahinya. Kedua Master ini datang berkunjung untuk melakukan penilaian kinerja dan juga sparring partner nih antar Master Kungfu. Hanya saja
saja sparring partner tersebut bersifat rahasia, namun Po sangat ingin tahu. Bahkan dia terus membujuk Shifu untuk meminta izin untuk menyaksikan mereka bertanding. Tetapi karena ditolak, alhasil Po pun pasrah. Dia dan Furious Five yang lain pun pergi dari sana. Dan di luar istana, Master Junji mendatangi Po dan memberitahu kalau Po mau tahu sparring partnernya, Po bisa datang dan mengintip diam-diam karena nanti dia akan sengaja membuka pintu istana giok. Malam harinya, Po pun mengintip latih tanding mereka. Gitu. Sampai akhirnya mata Po menjadi buta karena terkena jurus Golden Lotus Clap dari Master Junji. Kemudian setelah latih tanding itu, kini giliran Furious Five dan Dragon Warrior yang harus menunjukkan hasil latihan mereka sejauh ini dengan Shifu. Sayangnya karena mata Po telah buta, alhasil latih tanding mereka jadi kacau dan berantakan. Dan disitulah ketahuan oleh Master Choni kalau Po telah mengintip sparring partner mereka. Efek jika terkena jurus Golden Lotus Clap itu akan mengakibatkan mata tidak bisa melihat termasuk penggunanya sendiri. Maka dari itu penggunanya pun harus menutup mata saat menggunakan jurus tersebut. Shifu pun dipecat sebagai master di istana giok dan dia menyembuhkan matanya Po. Dia pun digantikan oleh Master Junji dan setelahnya anggota Furious Five pun digantikan oleh pasukan macan tutul pilihan Master Junji. Po pun merasa bersalah karena kejadian ini merupakan tanggung jawabnya. Alhasil dia pun mencoba untuk menyelidiki niat tersembunyi dari Master Junji. Ternyata Master Junji sangat bersaing dengan Master Shifu untuk memimpin istana giok. Dia sangat terobsesi nih untuk mengalahkan Master Shifu. Melihat hal itu, Po pun berupaya untuk membantu Master Shifu karena dia tahu Master Shifu masih ada di sini. Tidak disangka Master Cho datang dan mendengarkannya semua. Dan sialnya Master Junji berhasil melumpuhkan Master Cho dan Po dan mengurung mereka di basement. Furious Five pun merasa ada yang tidak beres, terutama setelah mendapatkan laporan dari Tuan Ping tentang Po, yang mana mereka datang ke istana giok untuk membantu. Sementara di sisi yang lain, Po berhasil melepaskan diri dengan jurus Golden Lotus Clap itu. Namun sialnya dia lupa menutup mata. Alhasil matanya buta kembali dan dia harus bertarung melawan Master Junji dalam keadaan buta. Master Junji pun berhasil dikalahkan dan kini Master Shifu mendapatkan kembali posisinya dan juga anggota Furious Five kembali ke semula. Po juga mendapatkan kembali posisinya sebagai Dragon Warrior. Sementara Junji akan dipenjara nih di penjara Chorgom. Di tengah-tengah latihan mereka datanglah Temutai ke istana giok untuk menghadiri acara perayaan Junbei Taichi dan dia datang sebagai perwakilan dari wilayah Kidan. Acara itu pun dimulai dan dibuka dengan berbagai macam kontestan yang menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang kungfu. Kemudian di tengah-tengah pertarungan itu, Temutai merekomendasikan keponakannya yang bernama Jinmei untuk ikut berpartisipasi dalam acara itu. Sementara ada kontestan publik yang bernama Peng juga ingin ikut berpartisipasi meramaikan acara itu dan mereka pun akhirnya bertarung. Pertarungan pun dimenangkan dengan hebat oleh Peng. Bahkan dia mendapatkan banyak pujian dari masyarakat nih dan juga Po yang mengakui kemampuannya. Po pun merekomendasikan Peng untuk ikut belajar kungfu di istana giok daripada harus belajar di Kidan. Sementara Temutai juga berupaya membujuk Peng untuk ikut bersamanya di Kidan. Peng pun menjadi rebutan kedua belah pihak sampai akhirnya Peng memilih untuk ikut belajar di istana giok. Setelah itu di saat perjalanan menuju istana giok, Po sedikit kesal nih karena melihat perhatian anak-anak kecil tertuju pada Peng, bukan kepada dirinya lagi. Sesampainya di istana giok, Peng juga menunjukkan kemampuannya di aula latihan di depan teman-temannya dan itu membuat mereka terpukau dengan kemampuannya Peng. Sementara Po semakin merasa cemburu karena dirinya harus tersingkirkan. Malam harinya dia juga melihat nih Furious Five, Master Shifu, ayahnya dan warga sedang makan malam bersama di kedai ayahnya dan mereka tampaknya bersenang-senang dan menikmati makan malam itu. Sedangkan Po semakin merasa tersingkirkan. Dia yang dulunya selalu
mendapatkan perhatian, kini perhatian itu beralih kepada Peng. Paginya, Master Shifu mengatakan kepada Po kalau dia akan menjadikan Peng sebagai maskot di acara penutupan Jubile nanti. Dan disitu Po merasa cemburu karena maskot awalnya itu adalah Po. Namun kini posisinya tergantikan oleh Peng. Saat bertemu dengan Peng, dia mengatakan kebohongan kepada Peng nih. Dia bilang kalau istana Giok tidak membutuhkan Peng, dan dia bilang kalau Master Shifu yang mengusir Peng dari istana. Kesal karena dianggap remeh oleh istana Giok dan dibuang begitu saja setelah dia lulukan, dia pun akhirnya pergi dengan penuh amarah dan menemui Temutai untuk bertarung. Yang tujuannya untuk menunjukkan kepada Master Shifu kalau dia lebih hebat dan tidak diremehkan lagi. Dan tidak lama kemudian datanglah Po menengahi pertengkaran mereka. Acara penutupan pun berubah menjadi kekacauan, dan pada akhirnya Po mengakui kebenarannya kalau Master Shifu tidak pernah mengusirnya. Dia mengatakan kalau dirinya cemburu pada Peng. Peng pun tersenyum tulus dan mengerti perasaannya Po, dan dengan bijaksana dia menyerahkan maskot jubilenya kepada Po yang menandakan kerendahan hatinya dan tetap menghormati Po sebagai Dragon Warrior. Di perjalanan pulang, Peng bercerita kalau dia sedang mencari-cari keberadaan pamannya, yang ternyata pamannya Peng adalah Tai Lung. Di sini Furious 5 sedang merayakan hari raya Dragon Warrior bersama Po. Begitu juga dengan masyarakat yang sedang bersiap-siap untuk merayakan hari raya Dragon Warrior karena telah menyelamatkan mereka dari Tai Lung. Sampai akhirnya Po bertemu dengan Hundun yang sedang sedih, pasrah dan duduk terdiam di depan toko ayahnya. Hundun bercerita pada Po saat Tai Lung keluar dari penjara dan Dragon Warrior berhasil mengalahkan Tai Lung, dia dan para penjaga saat itu yang sedang bertugas dipecat karena tidak becus dalam menjaga Tai Lung. Alhasil dia tidak memiliki pekerjaan, dia tidak punya uang untuk menyambung hidup, dan lagi istri dan anak-anaknya pergi meninggalkannya. Kini hidupnya sangat tidak berarti, dia kehilangan semuanya, dan dia sangat membenci Dragon Warrior. Bahkan dia sangat ingin menghabisi Dragon Warrior. Di situ Po pun panik, dia takut identitasnya ketahuan, namun dia juga merasa bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Alhasil dia pun mencoba untuk membantu Hundun untuk mendapatkan kembali semangat hidupnya. Dimulai dari sesi-sesi latihan kungfu, menahan emosional, dan juga dia memberikan beberapa informasi tentang kelemahan dirinya dan Furious 5. Setelah sesi latihan itu, Hundun mengutarakan ambisinya kalau setelah ini dia benar-benar akan menghabisi Dragon Warrior untuk melampiaskan amarah dan dendamnya. Po masih berusaha menutupi identitasnya karena dia tidak mau Hundun membencinya. Dia berusaha untuk membuat Hundun menyukai Dragon Warrior. Namun sayangnya justru identitasnya harus terbongkar nih saat mereka berada di tengah-tengah desa, dan di sana Hundun melihat ada patung Dragon Warrior yang mirip dengan Po. Po pun takut dan panik, namun pada akhirnya dia pasrah dan menjelaskan semuanya pada Hundun kalau dia hanya mau berteman sama Hundun. Akan tetapi karena rasa dendamnya yang sudah begitu kuat, Hundun pun tidak sudi untuk memaafkan Po, dan dia tetap memutuskan untuk menyerang Po. Po pun terdesak dan dia memanggil Furious 5. Akan tetapi sayangnya Furious 5 dapat dikalahkan dengan mudah karena Hundun sudah tahu nih titik lemahnya mereka dari Po tadi. Po pun marah, alhasil dia pun pada akhirnya harus melawan Hundun meski dia sendiri tidak mau melakukannya. Master है हैप्पी ड्रैगन हाथों का फटका वो करूंगा. Yang pada akhirnya Hundun pun kalah dan dipenjara di Korgom. Sementara Po dan yang lainnya sedang menikmati hari raya Dragon Warrior. Terlihat ada Po yang sedang melayani para pelanggan di kedai milik ayahnya. Dan tidak lama kemudian datanglah 3 babi ke kedai mereka. Ada Bao, Lau, dan Sao. Mereka bertiga ingin bertemu dengan Dragon Warrior. Dan di situ Po bertanya apa maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Mereka bertiga menjelaskan kalau mereka meminta Dragon Warrior untuk mengajarkan teknik-teknik rahasia dari kungfu. Yang tentu saja Po menolaknya karena teknik itu bersifat rahasia dan hanya orang tertentu yang dibolehkan untuk mempelajarinya. Kesal karena ditolak sama Po, mereka pun akhirnya bertarung di sana.
Tanpa sadar ternyata pertarungan itu menghancurkan kedai milik Tuan Ping. Alhasil Tuan Ping harus mengungsi sementara waktu di Istana Giok. Master Shifu pun memberikan izin kepada Tuan Ping untuk menginap dan tinggal di sana. Dan malamnya mereka pun makan malam bersama. Di sini tampaknya terlihat berjalan dengan baik nih. Mereka semuanya nyaman dengan kehadiran Tuan Ping. Apalagi mereka tampaknya menikmati masakannya Tuan Ping. Sampai akhirnya malam pun datang dan mereka terganggu dengan dengkurannya Tuan Ping saat malam hari. Di situ membuat mereka tidak bisa latihan dengan maksimal. Bukan hanya itu saja, Tuan Ping semakin melunjak. Dia menjadikan Istana Giok sebagai restoran dan menggunakan beberapa benda di sana untuk keperluan memasaknya. Master Shifu pun memarahi Po atas tindakan ayahnya itu dan dia menyuruh Po untuk segera mengusir Tuan Ping dari sana. Malamnya Po pun mengusir ayahnya. Dengan berat hati dia harus melakukannya karena dia tahu nih kalau ayahnya justru semakin menjadi-jadi. Sudah diberikan hati tapi minta jantung juga. Tuan Ping pun kesal dan pergi dari sana nih. Di tengah jalan dia dicegat sama 3 babi itu yang mengira dirinya adalah Master Shifu. Di markas 3 babi itu, Tuan Ping dipaksa untuk mengajarkan mereka teknik rahasia kungfu. Dan karena terpaksa akhirnya Tuan Ping justru mengajari teknik-teknik memasak. Sampai akhirnya Po datang ke sana untuk membantu ayahnya. Di sana Tuan Ping menyuruh Po untuk berakting karena dia akhirnya menyadari tujuan 3 babi itu ternyata ingin mengalahkan Po dengan belajar teknik rahasia kungfu. Meski dia sudah disakiti oleh Po, dia tetap tidak ingin anaknya terluka. Dia meminta Po untuk mengikuti alur dramanya, namun Po tidak mengerti. Alhasil 3 babi itu mencurigai kalau Tuan Ping ternyata bukanlah Master Shifu dan di situ mereka langsung menyerang Po. Yang beruntungnya 3 babi itu berhasil dikalahkan dan di desa kedai milik Tuan Ping berhasil direnovasi kembali nih oleh Furious 5 dan Master Shifu karena mereka merasa bersalah pada Tuan Ping. Mereka pun berbaikan dan makan bersama. Di sini ada Po yang sedang latihan, akan tetapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya dengan baik, tidak seperti teman-temannya yang lain. Master Shifu pun akhirnya menghukum Po karena tidak mempelajari teknik yang dia ajarkan dan juga karena Po terlalu malas untuk belajar. Alhasil Po dihukum harus belajar dan merenung di pohon persik suci. Di tengah-tengah hukumannya, Po latihan sembari bersih-bersih area di sana dan sampai akhirnya dia bertemu dengan rohnya Oogway. Di situ Oogway menyuruh Po untuk jangan mendengarkan nasihat-nasihatnya Shifu. Dia menyuruh Po untuk bersantai dan bermalas-malasan saja. Po pun akhirnya menuruti perintah Oogway dan sesampai di Istana Giok dia bercerita kepada yang lain termasuk Master Shifu nih kalau dia telah bertemu dengan rohnya Oogway. Shifu pun senang dan sangat antusias untuk bertemu dengan roh masternya itu. Akan tetapi Po menjelaskan kalau Oogway tidak mau bertemu dengan Shifu dan dia lebih memilih menyampaikan pesan-pesannya lewat Po. Shifu pun kecewa dan sedih. Dia tidak menyangka masternya orang yang dia sayangi dan kagumi ternyata tidak mau bertemu dengannya. Alhasil dia pun pasrah dan melakukan sesuai perintahnya Oogway. Sorenya Po pun bertemu lagi dengan Oogway dan di sana Oogway menyuruhnya untuk jangan terlalu keras berlatih dan lebih baik gunakan waktu kosong dengan bersantai saja. Po pun senang nih dan di Istana Giok saat Po sedang mau makan malam dia bertemu dengan Shifu dan di situ Shifu ingin berbicara dengan Po. Akan tetapi Po tampaknya sedang sibuk dan mengabaikan Shifu. Keesokan paginya Shifu melihat Furious 5 dan Po sedang bersantai-santai di aula dan tampaknya mereka juga sedang malas-malasan. Shifu pun kesal dan memarahi Po dan Po justru mengatakan nih kalau apa yang mereka lakukan merupakan perintah dari Oogway. Mereka pun bertengkar dengan hebat sampai akhirnya Shifu pun memilih pergi dari Istana Giok. Dia pasrah nih dengan takdirnya. Jika masternya sendiri sudah tidak melihat dirinya, maka dia mengikhlaskan Istana Giok dan pergi dari sana. Pagi harinya Po pun mendapatkan kabar kalau Master Shifu telah pergi dari Istana Giok dan dia meminta petunjuk Oogway apa yang harus dilakukannya. Akan tetapi Oogway menyuruh Po untuk mengabaikan Shifu dan Po harus mengambil alih Istana Giok. Tanpa disadari ternyata roh Oogway itu palsu. Itu merupakan Master Junji yang menyamar menjadi rohnya Oogway untuk mengambil alih Istana Giok dengan memanfaatkan Po. Sementara Po mencari-cari keberadaan masternya itu sampai akhirnya dia bertemu dengan Shifu dan membujuk Shifu di sana untuk kembali. Namun Shifu menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah menerima takdirnya di sini. Po menjelaskan semua cerita tentang apa yang dikatakan sama roh Oogway sama Shifu dan di situ Shifu tampaknya menyadari sesuatu nih. Namun dia memilih untuk bungkam sampai menemukan waktu yang tepat. Di Istana Giok di saat Po sampai, dia melihat Furious 5 sudah kalah dan Istana Giok sudah diambil alih sama Master Junji dan
dan anak buahnya itu. Tiba-tiba Rokue datang dan melawan Master Junji, yang ternyata itu merupakan Shifu yang menyamar menjadi Oogway. Dia tahu kalau Oogway yang ditemui sama Po itu adalah Junji, karena Oogway asli tidak akan pernah mengatakan awesome, karena Oogway yang asli itu misterius dan bijaksana. Alhasil mereka pun berduel. Situ Shifu pun menang dan berhasil mengambil alih lagi istana Giok, sementara Master Junji harus menerima kekalahannya. Di desa ada sebuah kelompok bernama Lady of Set, merupakan kelompok wanita penari yang suka berkeliling antara desa untuk memberikan hiburan. Po dan Tuan Ping pergi ke sana untuk menyaksikan atraksi mereka, sekalian untuk mempromosikan kedai milik Tuan Ping. Setelah selesai atraksi tersebut, Po jatuh terpesona dengan kemampuan menari mereka yang indah, dan di situ Po memperkenalkan dirinya sebagai Dragon Warrior. Di situ mereka langsung terkejut nih dan senang saat bertemu dengan Dragon Warrior, dan mereka langsung berkenalan satu sama lain. Ketuanya menyuruh Song sebagai anggota tercantik mereka untuk merayu Po dan mendapatkan hatinya Po agar mereka bisa masuk ke istana Giok. Alhasil Song pun mengajak Po berkencan untuk bisa mencuri hatinya. Sampai akhirnya Po pun menyetujui mereka untuk bermalam dan menginap selama sehari di istana Giok, karena dia merasa dirinya sebagai Dragon Warrior harus menolong banyak orang. Menurut cerita mereka tidak punya tempat tinggal dan selalu berkelana, dan mereka akan merasa sangat aman nih jika tinggal di istana Giok karena akan dilindungi oleh orang-orang yang hebat. Po pun menyetujuinya dan membawa mereka ke istana Giok, sementara Furious 5 tampaknya menikmati pertunjukannya Lady of Set. Berbeda dengan Tigress yang tampak curiga nih, dia merasa kalau Lady of Set ini memiliki niat yang buruk, dan sampai akhirnya firasatnya pun menjadi kenyataan. Mereka mencuri barang-barang kuno dan suci dari istana Giok, dan Furious 5 juga Po mau tidak mau harus bertarung melawan mereka. Mereka pun berhasil kabur melarikan diri dan membawa barang-barang curiannya. Sementara Furious 5 takut jika Shifu kembali nanti mereka akan kena hukumannya karena telah ceroboh mengizinkan orang asing masuk. Yang mana mereka pun akhirnya menyuruh Po untuk bertanggung jawab, dan Po pun akhirnya pergi bersama Kren dan juga Viper untuk mencari keberadaannya Lady of Set. Mereka pun berhasil sampai di desanya Lady of Set nih, dan mereka pun harus menyamar untuk bisa masuk ke sana. Halo. Wow, Sampai akhirnya penyamarannya pun terungkap, dan di situ Po melawan mereka semua, sementara Viper dan Kren berhasil membawa pergi barang suci milik istana Giok. Yang beruntungnya di keadaan terdesak itu Song akhirnya datang untuk membantu, karena akhirnya menyadari kalau Po adalah orang yang baik, dan dia melihat Po sebagai teman yang baik. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.